Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Faqala subhanahu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Keluarga sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan malam ini, tanggal 4 Jumadal Ula 1446 Hijriyah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pendalaman kitab ini, kitab Manhajil Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidati. Pada kesempatan sebelumnya kita telah memulai pembahasan yang langsung berkaitan erat dengan parameter manhaj as-salaf dalam menetapkan perkara-perkara akidah. Pada muqaddimah pembahasan al-qa'idah al-ula, kaidah yang pertama, yaitu al-akhdhu bi-dhahiril kitabi was-sunnati fi kulli qadiyatin min qadayal aqidati. Berpegang pada sikap untuk mengambil zahir atau lahiriah Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah dalam setiap permasalahan al-aqidah al-islamiyah. Kita baru mempelajari beberapa faidah yang terkandung pada surah Thaha ayat berapa? 123 sampai 124 dengan sedikit tambahan beberapa ayat setelahnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, mohon maaf, minta tolong silakan disampaikan terlebih dahulu beberapa faidah yang telah kita pelajari pada muqaddimah pembahasan kaidah yang pertama ini. Silakan Mas Musafin, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Karakter akidah ahli sunnah wal jamaah. Karakteristik akidah ahli sunnah wal jamaah. Silakan. 1. Berlandaskan dalil-dalil Al-Quran
dan as-sunnah yang difahami dengan mengikuti pemahaman para ulama as-salaf. 2. Penghormatan dan ketundukan terhadap dalil-dalil syar'iyyah. 3. Totalitas dalam mengimani kandungan dalil-dalil syar'iyyah. 4. Keyakinan bahwasanya dalil-dalil yang sahihah dan syarihah atau jelas mustahil akan bertentangan dengan akal yang sehat. 5. Akal wajib tunduk terhadap dalil-dalil syar'iyyah, bukan sebaliknya. 6. Mudah. Apa maksud bukan sebaliknya di sini? Bukan sebaliknya. Maksudnya bukan menjadikan akal untuk mengatur dalil al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'iyyah. Yang wajib tunduk adalah akal. Baik, silakan dilanjut. Yang keenam, mudah difahami. Yang ketujuh, memberikan penghormatan yang begitu tinggi kepada generasi as-salaf, terlebih utama kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Silakan dilanjut. Kaidah-kaidah yang pertama, berpegang kepada lahiriah Al-Quran dan Al-Hadis dalam setiap masalah akidah. Surah At-Taha, Surah At-Taha tanpa alif lam. Surah Taha. Surah Taha ayat yang pertama dan ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjadi susah. Selanjutnya surah Taha 123 sampai 124 ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Baik. Kita lanjutkan insyaallah. Silakan dilihat pada kitabnya masing-masing. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya alim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia, beliau adalah Ibnu Abbas. Siapa ngaran sidin? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'ana wa amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirati. Allah tabaraka wa ta'ala telah menjamin
siapa yang mendapatkan jaminan dari Allah? Jawabannya adalah seseorang yang qara al-Qur'an, membaca Al-Quran. Cukup? Belum. Wa amila bima fihi, dan ia mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang ia baca, mengamalkannya. Kada sabatas hanya membaca Al-Quran, tapi ternyata kada maumpati tuntunan dan tuntutan Al-Quran. Liman qara al-Qur'ana wa amila bima fihi, seseorang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan berbagai petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah jamin hamba yang seperti ini bahwasanya ia tidak akan tersesat di mana? Di dunia. Pasti akan selamat. Pasti. Siapa yang menjamin? Allah, Rabbul Izzah wal Jalalah. Dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirati, dan ia tidak akan celaka di akhirat nanti. Ini jaminan dari Allah Ta'ala. Baik. Selanjutnya al-muallif membawakan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada muqaddimah kaidah yang pertama ini. Silakan dilihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu in tamassaktum bihima, yang jika kalian berpegang teguh terhadap keduanya. Berarti ada beberapa perkara yang ditinggalkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini. Ada dua. Baik. Jika kalian berpegang teguh terhadap keduanya, lan tadillu ba'di abadan, maka kalian tidak akan pernah tersesat sepeninggalku nanti, abadan, selama-lamanya. Ini jaminan dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa syaratnya? Berpegang teguh terhadap dua pusaka yang diwariskan oleh baginda yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pertama, kitab Allah, kitab Allah, Al-Quran Al-Karim Al-Mubin. Dan yang kedua, wasunnati, dan sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, dua perkara yang dimaksud adalah Al-Kitab dan As-Sunnah. Untuk ini, maksudnya redaksi ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Dengan dua riwayat dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Satu. Dan yang kedua, riwayat yang kedua dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan riwayat ini sahihah sebagaimana dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullahi alaih di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Ulun tambahkan, ada riwayat yang lain dengan redaksi sedikit berbeda, tapi bermakna sama. Termaktub di dalam kitab Al-Muwatta, karya siapa? Al-Imam Malik bin Anas, guru kesayangan Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Daril Hijrah. Beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku telah meninggalkan untuk kalian amrayni, dua perkara. Lan tadillu, kalian selama-lamanya tidak akan tersesat dengan syarat ma in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh terhadap dua perkara tersebut. Apa yang pertama? Kitab Allah, Al-Quran. Dan yang kedua, wasunnatan nabiyyihi, dan sunnah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya hadis ini dhaif asalnya, akan tetapi karena banyaknya riwayat yang menjadi penguat terhadap hadis ini, maka hadis ini pun menjadi sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada lagi redaksi yang selain dua redaksi tadi. Keluarga sekalian, di sini jelas bagi kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan yang pasti. Dan imani, tidak mungkin baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini tanpa bimbingan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Artinya apa? Jika ini merupakan jaminan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka
camkan dan imani oleh kita bersama, ini pun merupakan jaminan dari Allah Rabbil Alamin. Maka jangan sekali-kali melenceng dari dua perkara ini dalam menetapkan al-aqidah al-islamiyah. Kalau melenceng, apa lawan dari keselamatan? Pasti kecelakaan. Apa lawan dari petunjuk? Pasti kesesatan. Iya kan? Baik. Berpegang, bahkan berpegang teguh terhadap lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan permasalahan-permasalahan akidah. Ini merupakan kaidah yang pertama. Nah, untuk kaidah yang pertama ini, al-muallif menyampaikan 3 rincian pembahasan. Tolong dilihat pada kitabnya masing-masing. Untuk kaidah yang pertama ini, beliau sampaikan ada 3 pembahasan utama. Yang pertama, taqdimun naqli 'alal aqli. Mengedepankan an-naql di atas al-aql. Mendahulukan wahyu di atas akal. Sudah? Kemudian rincian yang kedua, halaman 62, silakan dilihat. Al-imanu bizawahiri nususi, bizawahiri an-nususi min ghairi ishghalil aqli, mengimani lahiriah segenap nas yang terdapat di mana? Di dalam 2 perkara tadi, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa menyibukkan akal dengan berbagai pentakwilan versi ahli kalam. Yang keberapa? Yang kedua, silakan dilanjut. Halaman 64. Adamut tafriqi bainal kitabi was sunnati. Pembahasan yang ketiga, tidak membeda-bedakan antara Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Ada 3 rincian pembahasan untuk kaidah yang pertama ini. Baik, kita mulai pembahasan perkara yang pertama. Apa tadi? Baik, barakallahu fikum. Al-amru al-awwalu taqdimun naqli 'alal aqli. Mengedepankan
an-naql, di atas al-aql, lebih mengutamakan seutama-utamanya wahyu di atas ra'yu. Di sini al-muallif menyampaikan penjelasan wal muradu bin naqli, yang dimaksud dengan an-naql adalah al-adillatu wan nususu asy-syar'iyyatu minal kitabi was sunnati. Al-adillatu wan nususu asy-syar'iyyatu al-adillatu wan nususu asy-syar'iyyatu minal kitabi was sunnati. Terjemahnya, yang dimaksud dengan an-naql, an-naql adalah dalil-dalil syar'iyyah minal kitabi was sunnati, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dimaksud dengan an-naql pada pembahasan yang pertama ini. Jadi kita perjelas terlebih dahulu apa maksud ungkapan taqdimun naqli alal aqli, mendahulukan an-naql di atas al-aql. Baik, apa maksud an-naql tadi? Dalil-dalil syar'iyyah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah? Baik, sekarang apa yang dimaksud dengan al-aql? Al-aqlu. Baik. Wal muradu bil aqli, isya kan sudah? Baik, kita lanjutkan ba'da isya insyaallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Al-muallif menyatakan wal muradu bil aqli, yang dimaksud dengan al-aql, akal di sini ialah al-adillatu
al-aqliyatu allati ibtada'aha ulama'ul kalami wattakhadhuha dinan. Dalil-dalil aqliyah yang murni berlandaskan akal, yang dibuat oleh siapa? Oleh para ahli ilmu kalam. Nang maulahnya ahli ilmu kalam. Dalil-dalil akliyah di sini. Wattakhadhuha dinan, dan mereka menjadikan dalil-dalil akliyah tadi sebagai dinan, agama. Wa akhda'u an-nususa asy-syar'iyyata laha, serta mereka mengalahkan nas syar'iyyah, dikalahkan oleh mereka dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk tunduk terhadap dalil-dalil akal. Siapa nak ampun kalakuan nih? Ahli ilmu kalam. Itu yang dimaksud dengan al-aql di sini. Bisa dipahami sudah? Baik. Silakan dilihat pada kitabnya masing-masing. Walaysa ma'na hadha an as-salaf yu'attiluna uqulahum, balil muradu annahum la yaslukuna fi taqriril aqidati maslaka ahlil kalami fil istidlali bil aqli wahdahu fil umuri allati la yastati'uha. Lebih mengutamakan dalil-dalil an-naqliyah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah di atas dalil-dalil al-aqliyah karya para ahli kalam. Nah, ungkapan ini bukanlah bermakna bahwasanya para ulama yang hidup di atas manhaj as-salaf, yang mengikuti siapa? Para ulama dari kalangan as-salaf. Jadi para ulama as-salaf dan mereka yang mengikuti para ulama as-salaf dengan memegang prinsip ini bukan bermakna mereka menghinakan akal. Bukan bermakna mereka menghilangkan fungsi akal. Bahkan mereka tetap memuliakan akal dengan menempatkan akal pada posisi yang semestinya.
ini nangarannya adil. Wad'u syai'i fi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Posisi akal di bawah an-naql. Siapa nang mengatur, wan siapa nang diatur? Jawabannya, yang mengatur adalah al-adillah asy-syar'iyyah. Dalil-dalil asy-syar'iyyah. Nang diatur siapa? Akal. Jangan dibalik. Akal yang mengatur Al-Quran dan As-Sunnah pasti tersesat jadinya. Nah, para ahli ilmu kalam dan yang mengikuti mereka terbalik dalam perkara ini. Mereka taqdimul aqli ala naqli, lebih mengedepankan akal daripada naql. Bisa dipahami? As-salaf, dan siapa saja yang mengikuti mereka berpegang teguh terhadap prinsip ini. Di sini disebutkan sikap mereka yang menolak prinsip ini. Silakan dilihat pada halaman 59. Para ahli kalam yang menggunakan rasio semata untuk memahami masalah-masalah yang sebenarnya tidak dapat dijangkau oleh akal, dan mereka menolak dalil naqli, dalil syar'i. Ketika dalil syar'i bertentangan dengan akal mereka, nang dikalahkan dalil syar'i yang mereka jatuhkan al-adillah asy-syar'iyyah. Oleh sebab itu mereka berkata, perhatikan ini prinsip mereka. Sudah dapat? Baik. Apa kata mereka? Mas Gun, tolong bacakan Mas mikrofonnya. Mereka berkata, ada idza ta'aradha ad-dalilu an-naqliyu ma'ad dalili al-aqli. Ada? Silakan. Mereka berkata, jika dalil nakli bertentangan dengan dalil akli. Ulangi. Jika dalil nakli bertentangan dengan dalil akli, iya, kami akan maka, itu karena ada jika, lebih tepatnya maka di situ. Maka kami akan mengedepankan dalil akli, karena dalil nakli itu sifatnya zonni atau dugaan. Siapa yang menyatakan ini? Ahli kalam. Baik. Sampai seperti itu mereka merendahkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dipadahakannya bersifat dhanni, hanya dugaan, kada pasti, kada qat'i. Lanjut. Sedangkan dalil akli bersifat qadhi,
qat'i. Qad'i, Nah, pasti. baik. Lanjut. Sementara Ahlus Sunnah meniadakan pertentangan antara dalil nakli dan dalil akli. Iya, kenapa? Kenapa? Akal yang benar-benar sehat, akal nang bujur-bujur waras, salalawasnya tuh kada mungkin bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maaf, yang menolak dalil-dalil syar'iyah hanyalah akal-akal nang kada sehat. Lah, lanjut. Sementara Ahlus Sunnah meniadakan pertentangan antara dalil naqli dan akli. Oleh karena itu, lanjut Mas. Oleh karena itu, Imam Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi rahimahullah berkata, syariat itu tidak datang membawa sesuatu yang dianggap mustahil oleh akal. Silakan, lanjut. Tetapi ia terkadang datang membawa sesuatu yang membingungkan akal. Bukan yang mustahil diterima oleh akal. Walidzalika yaqulu Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, berkata Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, kata beliau, inna syari'ata la ta'ti bima tuhiluhul uqulu walakinnaha qad ta'ti bima tuharu fihi al-uqula. Sesungguhnya syariat ini tidaklah datang dengan membawa sesuatu yang mustahil untuk diterima oleh akal. Pasti akal tuh kawa menerima. Akan tetapi terkadang ia datang dengan membawa sesuatu yang masih membingungkan akal, lain kadakawa diterima oleh akal. Ini prinsip. Baik, akal itu terbatas tidak? Terbatas. Pasti terbatas. Nah sekarang tolong ditambahkan catatannya, kita ambil dari kitab yang lain. Kita akan mengutip beberapa perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan prinsip ini. Baik, sudah siap? Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, inna lil aqli haddan, sesungguhnya akal itu memiliki batas. Yantahi ilaihi, ia berhenti pada batas tersebut. Sesungguhnya akal itu memiliki batas. Ada batasan kemampuan akal nang itu. Yantahi ilaihi, ia berhenti pada batas tersebut. Kama anna lil basari haddan, sebagaimana pandangan pun memiliki batas. Sebagaimana pandangan pun memiliki batas. Penglihatan ada batasnya? Ada batasnya. Yantahi ilaihi,
di mana ia berhenti pada batas tersebut. Apalagi makin kandal kataraknya kali, makin handap penglihatan. Iyalah, makin ada keluhan pada mata, makin terbatas penglihatan kita. Nah, akal jin ada batasnya juga. Ini ujar siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, sudah. Selanjutnya masih perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Sudah dicatat tadi? Baik, silakan dilanjutkan. Mohon maaf, dicatat lagi lah. Inggih. Ulun hendak menulis redaksi berbahasa Arabnya, durasi kita pulang nih. Pian catat terjemahnya lah. Baik, insyaallah. Kata beliau rahimahullahu taala, al-aslu Qur'anun atau sunnatun. Yang menjadi asal atau pokok adalah Al-Quran ataupun As-Sunnah. Wallahu a'lam, maksudnya di sini, jika kita mendapati dalil walau hanya berupa Al-Quran, itu pokok sudah. Atau ternyata Al-Qurannya kadada, nang ada kita mendapati hadis yang sahih, itu pun cukup sudah. Nah, sedikit ada tambahan. Prinsip yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dengan redaksi ini termasuk membantah satu firqah yang mereka menolak berislam dengan As-Sunnah. Mereka mencukupkan diri, menurut mereka berislam itu dengan Al-Quran. Mereka inilah yang disebut dengan orang-orang pada firqah apa? Ingkar sunnah. Itu ada. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, yang menjadi asal atau pokok adalah Al-Quran atau As-Sunnah, apalagi jika kedua-duanya. Kita kan sudah mempelajari As-Sunnah itu pun bahagian dari wahyu Allah Ta'ala. Selama itu sah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Fa in lam yakun fa qiyasun alaihima. Jika tidak ada asal, atau pokok, maksudnya tidak ada apa? Tidak ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jika tidak ada asal, tolong dipahami, maksudnya tidak ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka qiyas atas keduanya itu yang berlaku. Hukum apa? Hukum qiyas atas keduanya. Nah, kalau keseberataan di sini kita sampaikan terlebih dahulu. Maaf, kada bujur
ketika ada sebahagian keluarga kita kaum muslimin yang menuduh bahwasanya kaum muslimin yang mengikuti ad-da'wah as-salafiyah anti ijma' dan qiyas. Itu kada bujur. Tidak benar seperti itu. Kita tetap menyatakan qiyas itu bahagian dari perangkat hukum Islam. Bujur? Maaf, kurang lebih kayak ini bahasanya. Bubuhannya nang itu anti ijma' dan qiyas. Inya ba Islam mamamah saurang Al-Quran wan as-sunnah, mamamah saurang. Nah kayak kacang aja. Ini bala lebihan bahasa kayak ini. Lah, kada bujur. Kada bujur. Kita menetapkan ijma' itu merupakan sesuatu yang wajib diterima. Siapa nawani menolak ijma'? Qiyas merupakan bahagian dari perangkat hukum di dalam agama kita. Bujur? Nah, ini ujar Al-Imam Asy-Syafi'i, jika tidak ada asal atau pokok, maksudnya tidak kita dapati dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, sementara suatu kasus hukum mesti ditetapkan hukumnya, maka saat itu qiyas diterima, qiyas diberlakukan. Sudah? Baik. Kemudian beliau menyampaikan wal haditsu ala zahirihi wa idza ihtamala al haditsu al ma'aniya fama ashbaha minha zahirahu aulaha bihi. Dan makna sebuah hadis, silakan dilanjut. Dan makna sebuah hadis berdasarkan zahir hadis tersebut. Dan jika suatu hadis mengandung beberapa makna, dan jika suatu hadis mengandung beberapa makna, mungkin kada? Mungkin benar? Lah, maka makna yang paling utama adalah makna yang paling sesuai dengan zahir hadis tersebut. Itu makna yang paling utama, bahkan itu makna yang paling tepat, adalah makna yang paling sesuai dengan zahir hadis tersebut. Jangan diotak-atik dengan otak kita. Sudah? Kemudian yang ketiga, masih perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Yunus bin Abdil A'la
Beliau berkata, sami'tu asy-Syafi'iyya yaqulu, aku pernah mendengar Al-Imam Asy-Syafi'i berkata. Cukup pian tulis perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i di sini. Kata beliau, ma sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apa yang telah sahih, apa yang telah sahih, valid, sabit, apa yang telah sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqalu fihi, maka tidak boleh dikatakan padanya, maka tidak boleh dikatakan padanya, pada apa? Pada sesuatu yang telah jelas datang dari siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh dikatakan terhadapnya pada sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Jangan katakan 5 kunaon ujar kita, kanapa jar orang Banua. Tidak boleh dikatakan padanya kenapa, wala kaifa, dan tidak juga dikatakan terhadapnya kaifa, bagaimana. Artinya apa? Jangan diotak-atik dengan otak sesuatu yang telah jelas datang dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi ditanya, kenapa nih? Ini misalnya udah Albert hafizahullah, sidin lamun duduk tasyahud nang diangkat tuh jari nang mana? Jari telunjuk sebelah itu datang dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita batakun, kenapa jadi jari telunjuk kada jari tengah? Boleh kada? Jangan diotak-atik, itu datang dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ada hak kita untuk mempertanyakan seperti itu. Wala kaifa, jangan juga ditanya, ditakuni sesuatu yang telah sahih datang dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan bagaimana. Dalam rangka untuk mengotak-atiknya jangan. Nah kayak apa kisahnya kayak itu? Indah musti Rasul menyampaikan, kada boleh nang kayak itu. Ini misalnya, antum belajar kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis tentang proses penciptaan manusia, ada prosesnya. Siapa namanya payakan? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berucap, kaifa? Bagaimana beliau berani menyampaikan? Beliau bukan seorang dokter ahli. Jangan, itu wahyu dari Allah. Bisa dipahami? Jangan ditolak. Jangan diotak-atik dengan otak kita yang lemah. Ahli kalam melanggar ini. Mereka menghakimi wahyu Allah dengan ra'yu mereka. Mereka menuhankan al-aql di atas an-naql. Ini termasuk penyebab paling utama mengapa banyak terjadi penyimpangan akidah. Sudah? Baik. Sekarang ada pertanyaan, kalau gak seberatan sebelum kita tutup. Jika akal ini menjadi hakim
untuk menentukan baik dan buruk, halal dan haram. Akal penentunya. Coba, akal siapa yang menjadi acuan? Akal siapa? Akal orang Banjar kah? Akal orang Sunda kah? Akal orang Jawa kah? Akal keluarga kita di Sumatera Barat sana kah? Atau akal siapa? Akalnya orang berpendidikan strata apa? Bujur? Pahami? Gara-gara penyimpangan ini terjadilah berbagai penyimpangan dalam perkara-perkara akidah. Terkhusus nantinya dalam pembahasan tauhidul asma'i was sifat. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Siap insya Allah? Baik, kurang lebihnya demikian. Nangkawa ulun sampaikan, ulun tentu banyak salah wan ada khilafnya, ulun banyak-banyak mohon maaf kepada pian sabarataan. Barakallahu fikum.